Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini. Di video saya kali ini tadi baru aja kita ngobrol dengan Geva Hadayah dari Israel dan juga dengan Pak Kasdim yang sekarang tinggal di Amerika, ya kan? Dan tadi kami berbincang-bincang mengenai bagaimana informasi terbaru ya yang langsung dari Israel disampaikan oleh brother kita Geva Hadayah. Tadi cuman di pembukaan karena sebentar juga nanti saya akan masuk bersama-sama dengan mereka, ya kan? Karena ada beberapa pertanyaan yang memang saya sudah siapkan dan saya akan tanyakan ke brother Geva, dan soal pertanyaan itu nantinya akan dijawab oleh brother Geva Hadayah, tapi tidak di sini ya, tidak di video ini, tapi nanti akan saya bagikan di video nanti siang. Untuk pagi hari ini banyak hal yang disampaikan oleh brother kita Geva Hadayah dari Israel, termasuk bagaimana ketika IDF atau militer Israel sudah menguasai sebagian daripada rumah sakit Al-Shifa yang ada di Gaza, ya kan, dan beberapa video diputarkan tadi oleh beliau, dan pada kesempatan pagi hari ini pun saya akan membagikan kepada kita semua. Sebab itu mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Di rumah sakit Shifa, di bawahnya video yang kedua, yang ketiga saya dan Anda melakukan beberapa minggu lalu. Kita lihat modelnya IDF, bagaimana ada rumah sakitnya dan di bawah. Nah, IDF masuk ke rumah sakit Shifa, kasih peringatan, udah beberapa hari kasih peringatan kepada orang sakitnya di situ dan penduduknya di situ, lari kalau mereka berkurang sesuatu, alat, kesehatan, obat. Israel yang kasih sebentar lagi kita juga akan lihat. Dan coba bantu mereka, jaga mereka, walaupun dari rumah sakit Shifa, teroris Hamas coba melawan, coba tembak RPG, tembak dengan senjata, coba lempar bom dan lain. Jadi mereka pakai rumah sakit Shifa sebagai base teror. Kenapa? Karena itu perisai paling bagus buat mereka. Makin banyak korban, makin propaganda, makin bisa bilang kepada seluruh dunia, wow, lihat Israel jahat. Tapi Israel tidak bodoh. Israel tahu, dan ini alasannya kenapa Israel maju pelan-pelan. Pelan-pelan. Sekarang Israel memang menguasai, mungkin selesai menguasai rumah sakit Shifa di atas. Tapi ada atas, ada bawah. Di bawah tanah banyak bunker dan base yang Israel belum masukin karena itu sudah cerita lain, banyak bom, banyak trap di situ. Saya percaya beberapa hari ke depan video akan keluar dari sana, dan kita akan lihat semua basement dan teror yang mereka melakukan di bawah rumah sakit Shifa. Kalau di atas kami sudah menemukan, hanya untuk supaya memang tamu kita akan mengerti, Kasdim. Saya rasa ada beberapa foto, beberapa video yang kita bisa buka untuk tamu kita dari Gaza, supaya mereka akan mengerti konsep dan hal yang sangat ironi dan gila dalam perang ini, karena memang ini perang yang bukan biasa. Marilah kita share foto yang pertama, bagaimana teroris Hamas taruh kelilingnya anak kecil, ya, perisai manusia, bikin perisai manusia dengan anak kecil, supaya tentara tidak akan tembak dia. Betul. Ya. Sebalik dari hukum internasional perang, internasional perang bilang harus melawan bukan di daerah orang penduduk, dan tidak boleh pakai rumah sakit seperti base teror. Nah, ini bisa lihat ada dua teroris, kelilingnya ada anak kecil, dan begitu mereka selalu begitu. Selalu kelilingnya mereka membawa anak supaya mereka akan dibunuh duluan.
Oke. Karena makin banyak korban di sana, makin mereka bisa menjelekkan nama Israel. Ini sih propaganda luar biasa ya. Walaupun Israel sudah sebulan berapa? Kita 42 hari dalam perangnya. 42 hari Israel terus bilang kepada penduduk Gaza, kalian tidak aman di sini, larilah ke selatan. Betul. Jadi ini foto yang pertama. Ada satu video yang saya akan sangat-sangat suka dan senang kalau kita akan share, video nomor 2. Kita akan coba lihat teman-teman. Di situ kita bisa lihat bagaimana IDF masuk rumah sakit Shifa dan menemukan senjata dekat mesin MRI. Bagaimana mereka ini. Kita akan lihat beberapa video, baru kita akan lanjutkan dan mengerti situasinya. Saya akan diam sebentar, kita akan lihat videonya saja. Kemudian 2 dan ketiga baru kita akan mengerti. Dan sekali lagi, ini hanya sedikit yang ditemukan seperti tetes dalam laut. Silakan. Ya, kita akan. We're inside the MRI center of the Shifa Hospital. Israeli troops breached here a few hours ago, and we have cleared the area, make sure that it's safe. And a few of the most interesting things that we have found totally confirm, without any doubt, that Hamas systematically uses hospitals in their military operations in violation of international law. And what we have found, I think, is only the tip of the iceberg. Let me show you a few examples. Security cameras have been obstructed. All of the security cameras are covered, and this isn't the only one. You'll see the rest of them here. I don't know when it was used the last time, but it is definitely an MRI machine. And if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag, grab and go of a Hamas combatant. And if you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see is military equipment. There is an AK-47, there are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniform, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. On the other side, we found a backpack with what appears to be very important intelligence, including a laptop, and we'll show you that momentarily. We tried to uncover the cameras, but all of the cameras have been obstructed. You can see there's black tape covering it. And when our troops opened this closet here, which is in the main part of the clinic, this is what they found. The contents of the bag are full military kit for one Hamas terrorist. A live grenade, ammunition, fighting vest with insignia, boots, and of course uniforms, and last but not least, standard AK-47. Inside the hospital, hidden in a secluded area, let's have a look at what we found inside the very same cabinet. There's insignia, military insignia, a knife. For those of you who read Arabic, you'll be able to understand what it says here. But it's Hamas, the military wing, Kataib al-Qassam, of course a vest with equipment, and as always an AK-47, standard gear, grab and go. The last item, which I'm sure will be very interesting to analyze, is a laptop. We found it in... Untuk video yang kedua, kita akan mungkin jeepnya atau kita bisa lihat salah satu jeep. שלום, אני נמצא עכשיו בחלק הצפוני של בית החולים שיפה. אנחנו נמצאים כאן מאחורי רכב שהיה מוכן לפשיטה ב7 לאוקטובר. הרכב הזה היה בתוך הגראז' והוצאנו אותו החוצה. הרכב הזה הכניס את כל המרכיבים, כמו שאתם רואים, של פעילות פשיטה ב7 לאוקטובר. יש כאן כמות מחסנית ענקית ועצומה, כמות רימונים, RPG, קלצ'ניקוב, אמצעי לחימה ואפילו אמצעים קרים. כל הדברים האלה למרכיבים שכבר ראינו בפשיטה ב7 לאוקטובר, והרכב הזה, זה רכב שהיה כאן, פה בתוך החולים שיפה, ומצאנו. אני רוצה עכשיו להראות לכם את המיקום הפיזי שאנחנו נמצאים בו. Cukup. Satu lagi dengan rumah anak kecil.
Oh, oke. Rumah anak kecil ya, kita חדר akan coba lihat. שכתוב עליו בייבי גרל כמובן, מתחת למיטה של הבייבי גרל Ini apa יש ini? לנו פה Oh, Roket. ערימות ada roket ya. של רקטות Ada roket nih. מתחת למיטה. בכל הבית סך הכל מצאנו גם עוד פגזים ועוד תחמושת ועוד המון נשקים, מטענים. חגורת נפץ, ערכת הפעלה, נשק קצר, סלולר, ערימות של ענק. Okay, I think we got the picture. Wah, So, apa kita lihat? Ya, di rumah sakit Shifa sekali. kita ketemu banyak senjata. Di garaj rumah sakit Shifa, tentara IDF ketemu jeep. Salah satu jeep yang tanggal 7 Oktober harusnya ikuti, karena tanggal 7 Oktober Hamas kirim banyak jeep, banyak mobil dengan teroris, dengan senjata. Ini salah satu jeep yang harusnya keluar ke Israel untuk memang ikuti pembantai orang Israel Hamas melakukan. Dan dengan alasan yang kami tidak tahu, mobil ini tidak berhasil jalan, dia stuck di situ. Dan kita lihat semua senjata, dan mobil itu adalah di garasi Shifa. Kita bisa lihat ini harusnya keluar, jeep ini harusnya keluar untuk membantai orang Israel dari rumah sakit Shifa. Dan kita bisa lihat bagaimana rumah anak kecil, baby girl, dan di bawah tempat tidurnya ada roket. Nah, I think it's very clearly, saya pikir itu sangat-sangat jelas. Kasdin, apakah di rumah sakit harus ada bom? Tidak, mesti tidak ada bom di sana. Senjata, Apa ya? Ya. rudal. Apakah di bawah tempat tidur anak kecil boleh taruh roket? Ini buktian kecil. Ada banyak video yang lain, dan saya yakin beberapa hari ke depan, pada waktu IDF akan turun ke bawah, ke terowongan di bawah Shifa, mereka akan menemukan jauh lebih banyak buktian. Ya. Tapi Israel sudah membukti Shifa itu center of terror. Hamas pakai rumah sakit untuk bikin teror di situ Wow. dan serang Israel dari situ. By the way, saya ingatkan untuk semua, sebalik dari hukum internasional perang, hukum perang internasional, tidak boleh. Jadi mereka tidak ikuti hukum perang internasional. Mereka teroris. Wow. Jadi maksud saya, Mereka teroris. apa yang memang gambar kita bisa lihat dari sini, Hamas pakai rumah sakit untuk bikin teror. Israel bisa musnahkan rumah sakitnya, gampang sekali. Mereka bisa kirim bom cukup besar, musnahkan. Mereka pilih tidak. Kenapa? Mereka peduli dan kasihan kepada penduduknya. Di situ masih ada orang yang sakit, orang yang bukan teroris. Ya, mungkin di situ ada yang bukan yang teroris. Jadi mereka pelan-pelan masuk ke rumah sakitnya. Ada satu video yang kita lupa. Ya. Oke. Sebentar lagi kita akan buka videonya. Tentara Israel masuk dan tutup rumah sakit Shifa dan yang lain pelan-pelan. Kemudian tanpa langsung menguasai, sudah beberapa hari, mungkin 3 atau 4 hari, mereka kasih peringatan kepada penduduk atau orang terluka atau orang yang di rumah sakit Shifa, keluar dari situ. Pergilah ke selatan. Di selatan Israel bikin kondisi yang aman dengan rumah sakit Padang, ada banyak bantuan humanitarian di situ. Pergilah ke situ, di situ aman. Oke, ya. Di rumah sakit bantuan. Shifa tidak aman. Udah ada buktian itu untuk teror akan dimusnahkan oleh Israel keluarga. Tapi mereka tidak bisa langsung keluar, Hamas tahan mereka. Jadi Israel sendiri harus membuka jalan
jaga penduduknya diri, maksudnya, maaf saya salah beromong, tentara Israel buka jalan yang aman untuk penduduknya Gaza jalan ke selatan. Ya. Tapi kalau mereka coba jalan ke selatan, Hamas tembak mereka. Maksudnya Hamas tembak penduduknya. Kenapa? Kalau penduduknya lari ke selatan, mereka tidak punya perisai manusia. Jadi tentara Israel yang jaga penduduk Gaza saat mereka lari ke selatan. Jaga dari siapa? Jaga dari Hamas. Dan sesudah memang mereka hampir semuanya udah keluar dari rumah sakit, masih ada yang keras kepala mau tinggal di situ, itu masalahnya mereka. Betul. Itu masalahnya mereka. Jadi tentara Israel sudah masuk sekarang ke dalam, tapi di dalam masih ada orang. Israel masih kasihan. Kalau ada orang terluka di Gaza, perlu bantuan, perlu obat, perlu alat kesehatan, apapun. Saya mau tanya Anda, Kasdin, siapa pemimpin Gaza? Siapa itu pemimpin Gaza? Hamas. Siapa jaga harus penduduknya? Hamas dong. Hamas. Apakah Hamas peduli penduduknya? Tidak. Tentara Israel, mereka yang kasih obat, inkubator, alat kesehatan lain. Marilah kita buka videonya di rumah sakit Shifa. Sesudah dikuasai oleh tentara Israel. Bagaimana mereka yang kasih alat kesehatan dan bantuan kepada Palestina. Ini dari Israel, boleh. Lihat, ini untuk anak kecil. Ini semua alat-alat untuk rumah sakit yang Israel kasih kepada Shifa. Mereka taruh itu dan jalan. Karena lagi menguasai, mereka belum selesai menguasai semuanya saat itu. Jadi kita lihat, memang walaupun ada perang, siapa yang peduli penduduk Palestina? Hamas tidak, jadi Islam tidak, Israel. Sekali lagi, Israel jaga penduduknya dari teroris. Semua perang ini Hamas yang mulai, Hamas yang membawa. Semua perang ini, semua situasi yang jelek ada di Gaza, Hamas yang membawa itu atas orang Gaza, bukan Israel. Israel selalu ingin damai, Israel selalu maju ke damai, dan jangan jatuh dalam propaganda Hamas yang bisa dipanggil anak setan. Hanya anak setan. Melakukan seperti itu. Ini halnya yang sekarang ada di Israel. Tentu saja Israel tidak melawan hanya di utara Gaza, ada tujuan juga untuk selatan Gaza. Tapi satu hal yang berubah di Israel sekarang, pelan-pelan kami mulai lihat itu udah berubah. Israel udah kembali berfungsi seperti negara. Maksudnya Hamas makin hari makin kalah, makin susah serang Israel, makin rugi daerahnya. Dan kami lihat hampir tidak ada rudal dari Hamas. Mereka berkurang. Tempat biasa udah kembali fungsi seperti biasa. Ya, normal maksudnya ya. Daerah pusat Israel, Yerusalem, Galilea, semua sudah kembali aman, orang bebas di situ. Perangnya akan lanjut, tapi perangnya kelihatannya sisa hanya di Gaza. Yang di pusat Israel tidak akan rasa apa. Minggu depan saya ada grup yang datang ke Israel dan mereka akan jalan seperti biasa karena mereka tidak akan rasa perang. Perangnya udah tidak bisa rasa di situ, udah jauh dari daerah perang. Jadi sekali lagi kalau ada memang orang yang ingin ke Israel, boleh. Israel aman.
daerah ziarah itu jauh sekali dari daerah perang sekarang. Dan kalau mau mendukung Israel, mau mendukung kebaikan atas kejahatan, bukan kejahatan. Memang saya mendesak, datanglah ke Israel. Itu cara paling bagus untuk mendukung Israel. Datanglah, datang ke Israel ya. lihat apa yang benar. Gaza. Lihat apa yang benar sendiri. Betul. Itulah. Oke, luar biasa ya. Kita berdoa Oke teman-teman, jadi itu aja dulu ya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Karena kebetulan juga kita ini kan hari Minggu, kita tentunya sedang persiapan untuk kita datang ke rumah Tuhan beribadah, ya kan, bersorak bagi Tuhan, dan tentunya juga untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh para hamba Tuhan di berbagai gereja di seluruh Indonesia pada hari ini, bahkan maksud saya di seluruh dunia. Maka sebab itu mungkin video ini saya sudahi dulu, dan nantikan video saya nanti siang saya akan bagikan kepada kita semua mengenai apa yang saya tanyakan ke Brother Geva, dan nanti juga langsung dijawab oleh beliau karena ada beberapa hal yang saya tanyakan soal pemberitaan di media sosial. Apakah itu sesuai dengan apa yang terjadi di sana? Maksud saya kan agar ada yang namanya balance begitu atau keseimbangan. Karena memang kita melihat hari-hari ini di Indonesia itu pemberitaannya tidak seperti apa yang terjadi di daerah atau wilayah Gaza ya. Dan ini yang saya tanyakan, dan beliau Brother Geva akan memberikan kepada kita jawaban ya. Dan nantikan, sebab itu selamat pagi untuk hari ini, dan selamat beribadah untuk semua saudara-saudari saya yang umat Kristiani di seluruh dunia, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.